Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan bahas tentang paradigma. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih di awal bulan Januari Kau izinkan kami untuk boleh ada dalam tracknya Tuhan, ada dalam campur tangan dan pemeliharaan Tuhan, yaitu kami boleh kembali untuk live di Back to the Bible malam hari ini. Nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu, campur tangan-Mu atas kami ya Tuhan. Biar program ini berjalan dengan baik. Kami mau apa yang Tuhan sampaikan melalui firman itu menjadi kekuatan atas kami. Berkati kami semuanya, berkati wifi yang kami pakai, baik yang ikut online di Jabodetabek maupun yang di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan tuntun kami dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia, sehingga sepanjang tahun 2022 kami ada dalam kasih Tuhan, kami ada dalam pertolongan Tuhan, kami ada dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat setiap kami dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Kami mulai acara ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari memasuki tahun 2022. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di tahun 2022. Yang pasti Tuhan menginginkan setiap kita itu adalah supaya kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan, kita tetap ada dalam kasihnya Tuhan, dan kita tetap ada dalam koridornya Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari relnya Tuhan. Saya banyak sekali melihat tema-tema gereja-gereja yang luar biasa. Ada yang berbicara mujizat, multiplikasi, bahkan ada yang double wisdom segala macam. Tapi dari semua itu adalah kita balik kepada kehendak Tuhan, kita balik kepada rencana Tuhan, dan kita balik kepada apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Yang setuju dengan saya sampai di sini, sebelum kita masuk pembahasan, katakan amin. Dan boleh Bapak Ibu silakan di sharing ke kontak telepon, kontak Facebook yang ada di kontak saudara, biar banyak orang boleh diberkati. Bapak Ibu, sahabatku sekalian yang saya kasihi, Allah ingin menolong kita. Yang setuju katakan amin. Allah ingin menolong kita. Allah ingin membantu kita. Allah ingin menjamah kita. Dan Allah ingin menyatakan kuasanya atas kita. Terlebih Anda yang punya beban berat, Anda yang punya masalah, saya mau katakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka menolong kita. Ada quote bagus yang berbunyi demikian: ketika masalah melampaui kekuatan, saya ulangi, ketika masalah dan pergumulan itu melampaui kekuatan, maka datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongan, maka Tuhan dengan sukacita akan menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan haleluya. Karena Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber sukacita. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya pertolongan Tuhan nyata atas kita, sehingga paradigma ilahi boleh begitu luar biasa turun atas kita? Sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki paradigma Alkitab. Saya tidak ngomong motivasi dunia, saya tidak ngomong motivasi yang ada dalam motivator, tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa orang percaya sudah seharusnya kita ada memiliki paradigma Alkitabiah. Paradigma yang memang Tuhan kehendaki untuk kita ikuti.
Apakah seseorang percaya kepada Yesus secara instan memiliki paradigma Alkitabiah? Saya jawab tidak. Saya ulangi sekali lagi ya, ini agak dalam sedikit. Apakah seorang yang percaya kepada Yesus secara instan memiliki paradigma Alkitabiah? Saya jawab tidak. Bagaimana agar memiliki paradigma yang benar sesuai dengan standar Alkitab? Benarkah iman yang benar berawal dari memiliki paradigma Alkitab? Mari kita bahas hal ini lebih dalam lagi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka sebentar yuk Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini warning yang sangat serius daripada Rasul Paulus buat jemaat di Roma dan buat jemaat yang hidup masa kini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang datang daripada Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingatkan malam hari ini sebelum kita masuk pembahasan lebih dalam, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih Pak serupa dengan dunia ini? Ya, ambil gambaran umum saja. Gampang putus asa. Betul tidak? Gampang menilai, bahkan menjustifikasi kesalahan orang lain. Gampang sekali melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Gampang sekali kita menyerah sebelum mencoba. Gampang sekali kita tidak percaya kepada Tuhan karena ajakan-ajakan dunia. Ini adalah paradigma dunia, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ini banyak sekali terjadi. Konsep dunia sangat berbeda dengan konsep Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Konsep dunia berbeda dengan apa yang diberikan Alkitab sebagai konsep, yaitu paradigma. Tapi sebelumnya mari kita pahami dulu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa sih paradigma itu? Paradigma adalah perbedaan konsep, atau arti lain paradigma adalah kerangka pikiran. Saya ulangi sekali lagi, kerangka pikiran. Yang kedua adalah pola pikir. Pola pikir. Yang ketiga, paradigma artinya adalah sudut pandang. Sudut pandang saudara apa yang Anda lihat? Dari titik mana Anda memulai? Atau cara berpikir seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran dan perbuatannya. Jadi kalau Anda melakukan perbuatan seperti yang Anda lakukan sekarang, itu ada frame, ada pola pikir yang sudah Anda konsep dalam pikiran saudara. Itu yang disebut paradigma. Perubahan hidup dalam pemikiran, prinsip, pertobatan, dan pelayanan merupakan hasil paradigma. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini bahasanya agak sedikit jelimet. Perubahan hidup dalam pemikiran, perubahan hidup dalam prinsip, perubahan hidup dalam pertobatan dan pelayanan merupakan hasil dari apa? Paradigma. Mungkin pelayanan kita di tahun 2021 tidak maksimal. Nah, paradigma yang baru harus kita ubahkan. Buat tahun 2022 kita harus total di hadapan Tuhan. Mungkin konsep pemikiran kita karena pandemi terus berjalan, ada keraguan, ada kekhawatiran, ada ketidakyakinan atas masa depan kita. Paradigma yang baru, konsep Alkitab yang baru, kita percaya melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan meraih kemenangan, kita akan meraih kesuksesan, kita akan meraih sukacita. Bahkan seperti rujukan ayat Yesaya 41 ayat 10, akan dibawanya kita menuju kepada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Jadi saya mau tegaskan, orang percaya harus punya paradigma pemenang, bukan pecundang. Paradigma yang adalah giver, bukan beggar. Paradigma yang baru adalah berani melangkah bersama dengan Tuhan, bukan wait and see semata.
Paradigma yang baru, kita akan menikmati anggur yang baru, bukan barang yang lama. Paradigma yang baru membuat kita bergairah di dalam Tuhan. Bahkan paradigma yang baru membuat kita semakin hari semakin yakin bahwa Tuhan berperkara atas kita dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Mungkin kita lelah dalam pergumulan, kita lelah dalam masalah, kita lelah dalam kekurangan, kita lelah dengan situasi seperti ini. Sudah, itu frame lama, itu adalah konsep lama. Asal mau bangkit, asal mau bergerak, asal mau maju, percayalah, firman-Nya memberikan dukungan yang luar biasa dan Tuhan berperkara luar biasa. Anda bukan hanya mampu melewati tahun 2022, Anda akan diberikan kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. God is good all the time. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan yang sanggup mengadakan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu adalah Allah. Konsep dunia dengan konsep Alkitab sekali lagi sangat berbeda dalam berbagai hal, termasuk filosofi dalam prinsip-prinsip kehidupan. Ini saya tidak memotivasi Anda sebagai seorang motivator, tetapi saya motivasi Anda berdasarkan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, saya motivasi saudara, saya dorong saudara untuk punya paradigma baru, bukan karena motivator duniawi, tetapi berdasarkan Alkitab. What Bible say, itu yang saya sampaikan buat saudara. Dalam konsep keselamatan, dunia selalu mengajarkan pada umumnya, sebagian orang beranggapan bahwa perbuatan baik atau berbuat baik, baik secara sesama maupun secara universal, pada umumnya membawa orang kepada keselamatan. Saya ulangi sekali lagi, perbuatan baik yang dilakukan sesama atau kepada banyak orang adalah satu doktrinasi supaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi Alkitab, konsep atau paradigma Alkitab bicara berbeda. Tetapi Alkitab berkata pada konsep keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, melalui iman yang benar yang disertai dengan tindakan. Itu paradigma. Jadi Anda berbuat baik tapi tidak ada Yesus, perbuatan baik saudara tidak akan menyelamatkan. Tapi ketika kita punya iman, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita aplikasikan dalam perbuatan baik dan perbuatan kita sehari-hari, pasti yang muncul yang baik, pasti yang muncul yang benar, dan dilakukan dengan kebenaran iman kita kepada Kristus, pasti akan mendapatkan keselamatan. Sampai di sini yang setuju dengan saya katakan amin. Kita buka sebentar yuk Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 14 dan seterusnya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Betul kan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang mereka perlu dan butuhkan, apakah gunanya? Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Jadi konsep yang pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, konsep keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi konsep keselamatan adalah karena iman yang disertai dengan perbuatan. Anda beriman kepada Yesus, Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda melakukan apa yang Yesus firmankan. Yang setuju katakan amin. Contoh gampang, apa sih Pak suruhan Tuhan? Yang pertama, kasih pasti. Betul? Bagaimana mungkin kita melakukan iman atau firman Tuhan kalau kita ampun deh pelitnya? Nggak bisa. Kasih bukan hanya memberi materi yang ada, tetapi kasih paling tidak Anda memperhatikan orang lain juga kasih. Mengampuni itu juga nggak firman. Kalau Anda mau ikut paradigma yang baru,
Tahun 2022 tidak ada lagi dendam yang engkau simpan. Istri tidak menyimpan terus kesalahan suami. Suami tidak mengungkit-ungkit kesalahan istri. Anak-anak tidak terus melihat keburukan orang tuanya. Atau sebaliknya. Itu paradigma yang baru. Amen. Bahkan pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani dicapai karena adanya pembaruan paradigma. Setelah itu Tuhan menghendaki agar kita memiliki paradigma Alkitab, yaitu sudut pandang yang didasari dan dilandasi dengan sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu, ketika Anda diberkati dan Anda berbagi berkat yang Anda punya buat orang lain, dan orang itu sampai tertolong, tersenyum, bahkan dia menangis, mungkin mengucapkan syukur, atau bahasa harinya mencium tangan Anda, itu ucapan syukur itu dicatat menurut saya oleh Tuhan. Kenapa? Anda berbuat baik bukan hanya berhenti di perkataan, tapi Anda berbuat baik untuk melakukannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Kalau Anda diberkati dan kita berbagi buat yatim, buat orang-orang di penjara, buat orang sakit, mungkin buat orang yang perlu pakaian, dan yang Anda berkati tersenyum mengucapkan terima kasih, sesungguhnya ucapan terima kasih itu bukan layak untuk kita terima, tapi sumber berkat itu yang memampukan kita untuk memberi. Itu luar biasa. Itu paradigma Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Ayo, mulai tahun 2022 saya berdoa setiap kita memiliki kesungguhan dalam menjalankan firman Tuhan. Kita eksekusi firman itu, kita lakukan, bukan sebatas sebagai wacana dan pengetahuan. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki paradigma Alkitab atau pemahaman yang sesuai dengan standar Alkitab memang tidak otomatis gampang kita lakukan, tetapi membutuhkan proses. Namun tergantung kepada individu masing-masing. Artinya adalah Bapak Ibu harus terbuka, siap untuk dikoreksi dan siap untuk melakukan. Karena penyampaian yang sama belum tentu direspon hal yang sama. Contoh deh, malam hari ini saya mengajak saudara seperti paradigma Alkitab untuk melakukan pengampunan. Mungkin ada di antara kita yang langsung merespon, yes, I will do. Tapi mungkin ada di antara kita, sebentar dulu lah, tunggu timing yang tepat. Atau mungkin ada di antara kita berkata demikian, kok enak ngampuni dia yang salah, dia dong yang datang. Dia kan lebih muda, dia kan masih pangkat anak atau keponakan. Come on. Di dalam paradigma Tuhan tidak seperti itu. Amin. Saya berdoa kita saling mendahului memberikan kasih. Karena itu apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat yuk kisah daripada perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel ketika diajak keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah di mana mereka disiksa sekian lama, sudah dikasihi Tuhan. Oleh karena tuntunan Tuhan, Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan menuju ke tanah Kanaan, di mana tanah perjanjian, tanah di mana banyak susu dan madu. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perjalanan kalau betul-betul dijalani dari Mesir menuju tanah Kanaan itu bisa ditempuh dalam 40 hari. Atau kalau jika memungkinkan bisa 10 hari. Sama seperti ketika saudara-saudara Yusuf ketika harus membeli gandum ke Mesir, ketika di Israel terjadi kelaparan yang luar biasa, krisis yang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah kenapa 40 tahun bangsa Israel terputar-putar? Karena bangsa Israel menggunakan paradigma yang lama. Sehari berjalan mulai menuntut, sehari berjalan mulai komplain, sehari berjalan mulai lagi minta perubahan segala macam. Tidak taat dan setia. Saudara boleh baca nanti di Rumah Keluaran pasal 15. Baru 3 hari lewat mereka dibebaskan dari kejaran Firaun, dan Musa diizinkan Tuhan untuk membelah laut Teberau menjadi 2. Itu bukan mukjizat kecil, mukjizat yang luar biasa. Bangsa Israel lolos dari situ 3 hari kemudian gara-gara air minum mulai bersungut-sungut.
Di sumur Mara mereka bersungut-sungut sampai mereka komplain kepada Musa berkata, "Beginikah cara Allah Israel menyelamatkan kami?" Loh, bukan ketika hari yang lewat perkara besar terjadi luar biasa. Kenapa demikian? Menggunakan paradigma yang lama. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini jangan menganggap mujizat itu atau perkara-perkara yang dibuat tentu sepele. Tidak. Kita bisa bernafas pagi tanpa harus beli oksigen, itu mujizat. Paradigma yang baru harusnya mengucap syukur. Kita bisa pergi ke kamar kecil, buang air kecil, harusnya kita mengucap syukur. Karena tidak sedikit orang harus mengeluarkan biaya untuk melakukan hal yang demikian. Apapun yang kita punya, naikkan ucapan syukur, itu paradigma yang baru. Bilang kanan kirimu kalau Anda ada teman di rumah, jangan terkesima dengan masalah di masa lalu. Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante kalau ada orang di samping, jangan terkagum-kagum dengan masalahmu, tapi gunakan frame cara pandang paradigma yang baru untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, sehingga nyata benar kemuliaan Tuhan turun atas kita. Haleluya. Saudaraku, menurut tradisi Yahudi, sebenarnya bangsa Israel tidak berjalan selama 40 tahun keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel berjalan cuma 1 tahun, yang 39 tahun mereka duduk di Gunung Horeb, hanya menunggu mana kiriman dari surga segala macam, sehingga Musa sampai dapat tuntunan Ten Commandment di Sinai. Banyak mungkin dari antara orang Kristen, saudaraku, tidak melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Hanya menunggu dan menunggu tanpa bertindak. Anda tidak bisa melihat keindahan 10 langkah ke depan kalau kita tidak melangkah 1 langkah di depan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Tidak mungkin kita melihat hari esok dengan sukacita kalau kita tidak mulai hari ini dengan ucapan syukur. Tidak ada orang kaya yang tanpa usaha. Tidak ada orang yang cerdas, pintar, penuh dengan wisdom sorga tanpa belajar. Tidak ada orang yang sukses tanpa mengalami kegagalan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ini paradigma Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Proses masalah yang kita lewati adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Betul? Jadi kalau tahun 2021 begitu banyak hal yang menghantui kita, begitu banyak hal yang membuat kita down, banyak hal yang membuat kita lemah, bangkit, raih dengan paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun jawaban, tahun kemenangan, tahun sukacita, tahun engkau akan dipuaskan, bahkan engkau tahun akan menerima tuntunan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman atau konsep kita yang lama perlu dibuang dan membuka diri kita kepada pengetahuan yang baru, di mana-mana pemurnian pengajaran Alkitab yang kita terima, yang harus kita pakai sebagai frame pemikiran kita untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi bila kita bersungguh-sungguh mau mengenal kebenaran, maka nurani kita bisa membedakan manakah ajaran yang benar dan manakah ajaran-ajaran yang kurang benar. Saya tidak mengajarkan teologi prosperity, saya tidak mengajarkan kemakmuran, tetapi orang yang punya paradigma baru akan dibawa kepada kemenangan yang menuju kepada kemakmuran. Jadi bukan kemakmurannya duluan yang saya tonjolkan, tetapi usaha untuk mencari itu perlu paradigma yang baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tidak bisa kita akan mengalami pembaharuan akal budi atau memiliki paradigma yang alkitabiah kalau kita tidak mau diajar, kita tidak mau dibentuk, kita tidak mau apa? Belajar tentang kebenaran itu sendiri. Yuk kita buka Alkitab kita lagi. Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 43
Ayat 18. Haleluya. Yesaya 43 ayat 18 dan seterusnya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saudara boleh kasih underline firman Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Kalau Anda terus mengingat-ingat hal yang terdahulu, Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya breakthrough. Anda tidak akan mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Anda bersaksi masa lalu boleh, tapi tidak membanggakan pencapaian masa lalu, karena yang lalu sudah berlalu. Mungkin di masa lalu kita boleh sukses, boleh, tapi itu pijakan kita untuk bertindak ke depannya semakin wisdom, semakin bijaksana, semakin wise. Tetapi bukan terpacu dengan bukan terpaku dengan kehebatan masa lalu. Kita boleh bangga dengan pelayanan kita 5-10 tahun yang lalu, tetapi ingat, kita tidak bisa berpangku tangan dan hanya menceritakan kehebatan kita 5-10 tahun yang lalu. No, must be changed. Harus berubah. Paradigma yang baru harus kita ada, dan kita harus melakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat 19 berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini God say to us. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Kapan? Start from January 2022. Amen. Anda amen. Ini hanya orang yang siap diajak maju, hanya siap yang diajak berlari oleh Tuhan, yang akan melihat perkara-perkara yang supranatural. Di jemaat yang saya pimpin, saya bilang begini, kalau Anda bertumbuh di gereja yang saya pimpin, saya tantang saudara untuk saya apa? Saya ajak berlari. Tahun 2022 kita pakai paradigma yang baru, tidak bisa santai-santai lagi, tetapi kita berlari mengejar, kita berlari mencari pekerjaan Tuhan, kita berlari hidup sesuai yang Tuhan kehendaki, dan kita berlari mencari jawaban-jawaban Tuhan. Tentu yang namanya berkat, kelimpahan, mukjizat automatically akan diberikan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan, glory Jesus. Haleluya. Saya bergairah sekali di awal tahun 2022 ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun berita tidak terlalu bagus, Omikron mulai masuk ini segala macam, sudahlah. Iman saya tidak dipengaruhi oleh berita dunia. Iman saya tidak dipengaruhi oleh virus yang ada. Iman saya terletak kepada apa yang Tuhan katakan. Makanya tajuk acara kita adalah Back to the Bible. What the Bible say, itu yang kita aminkan. Yang setuju katakan haleluya. Makanya saudara, saya ajak, silahkan share ke banyak orang di kontak Facebook saudara, biar banyak orang boleh bangkit, diberkati, dan punya paradigma, frame, dan pola pikir yang baru. Saya lanjutkan ayatnya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jawabannya tentu belum bagi orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Tapi bagi orang yang melekat kepada Tuhan akan percaya apa yang dibuat Tuhan itu baru buat kita. Belum bagi orang yang statis, tapi oke, aku melihat bagi orang yang dinamis. Belum bagi orang yang apa? No hope, tetapi ya, buat orang yang selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Tuhan baik. Terus Alkitab berkata apa dalam Yesaya 43 19b? Ya, aku hendak membuat jalan di padang. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini bukankah sesuatu perkara-perkara yang mustahil yang Tuhan akan lakukan? Ini paradigma baru, saudaraku. Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Sesuatu yang impossible, but with God nothing impossible. Sesuatu yang sulit menurut dunia, tapi dalam Tuhan dikatakan tidak sulit. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau saudara
berjalan di daerah yang kering, berjalan di padang gurun, tiba-tiba ketemu oase, saudaraku. Something itu, saudaraku, something spesial, sesuatu yang luar biasa, amazing. Ini adalah orang-orang yang menggunakan paradigma yang baru akan mengaminkan dan berjalan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara ini kasih Tuhan. Saudara tidak akan pernah menikmati janji Tuhan kalau kita masih terpaut dengan masa lalu. Anda tidak akan pernah menikmati janji Tuhan atau penggenapan janji Tuhan kalau kita masih berpijak pada hal-hal yang purbakala. Tuhan katakan, betul? Pencapaian, kehebatan, kesuksesan, ekspektasi yang tercapai, kalau semuanya masa lalu, sudahlah, tinggalkan itu. Kita hidup hari ini penuh dengan kesungguhan. Hari esok kita sambut, lusa kita songsong dengan iman dan percaya Yesus akan membuat perkara-perkara yang luar biasa. Saya berdoa, siapapun Anda yang bekerja, Anda akan dipromosikan. Anda yang berbisnis, Anda akan dikirimkan dengan klien-klien yang baru, partner-partner yang luar biasa. Anda yang sekolah, Anda dibuat sukses, nilai Anda akan menjadi bagus. Rumah tangga kita dipulihkan, rumah tangga kita diberkati, anak-anak kita luar biasa bertumbuh seperti anak panah di tangan pahlawan. Bahkan anak-anak kita boleh berhasil meraih cita-citanya bukan karena kekuatan orang tuanya, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Ada amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sengaja tidak melihat komentar Bapak Ibu, tetapi saya sengaja terus membagikan ini karena saya percaya kok pesan Tuhan begitu kuat atas kita. Coba deh ayat terakhir saya sampaikan buat saudara. Kita buka yuk Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Matius pasal 9 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Saya ulangi sekali lagi. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua atau kirbat yang lama. Karena kirbat yang lama itu sudah kaku, sudah rusak, diisi barang baru pasti bocor. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Ada amin. Haleluya, ada sukacita Bapak ini kasih Tuhan. Anggur yang baru, berkat yang baru, jawaban yang baru, breakthrough yang baru, mukjizat yang baru tidak bisa Anda siapkan dengan wadah yang lama. Paradigma yang lama tidak bisa menerima anggur yang baru. Paradigma yang lama harus kita tinggalkan untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Berarti paradigma yang baru yang kita siapkan untuk mendapatkan hal-hal yang baru yang datang daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kalau tidak, Alkitab menjelaskan tadi, itu kantong akan koyak, kirbat itu akan koyak, sehingga yang baru, anggur yang baru dicurahkan akan terbuang sia-sia. Haleluya. Amen. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak, adik, om, tante, dimanapun Anda berada, saya yakinkan saudara, Allah belum selesai dengan kita. Allah masih punya rencana demi rencana yang luar biasa atas kita. Dan Allah akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang supranatural, akan membuat jalan-jalan di balik padang belantara, dan akan membuat sumur-sumur di tengah-tengah padang gurun. Ini berarti sesuatu yang baru. Pola pikir kita nggak bisa yang lama. Kalau pujian penyembahan kita mungkin cuma 5-10 menit, ubah dengan paradigma yang baru untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu melayani dengan santai, yang penting datang ibadah, let's say jam 8, kita datang jam 8 kurang 10, ubah, senangkan hati Tuhan. Saya punya pemikiran begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda ingin diberkati, tidak ada jalan lain, Anda harus melekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda ingin dipulihkan, tidak ada jalan lain, kita harus mencari kehendak Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Kalau Anda ingin mendapatkan anggur yang baru, tidak ada jalan lain kecuali mendekat pada sumber anggur itu, yaitu Tuhan sendiri. Tidak ada alternatif lain, tidak ada jawaban yang lain, tidak ada hal-hal yang lain yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau Anda bisnis yang sungguh-sungguh dengan paradigma yang baru, kita berpikir, apa yang aku pegang pasti Tuhan buat berhasil. Anda yang sekolah berpikir, saya akan belajar lebih lagi bahwa nilaiku pasti baik. Itu ada perlu tindakan dan paradigma yang baru. Anda pelayan kepingin sukses, bilang sama diri Anda, saya mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Loh, saudaraku, ada hal yang lain juga bilang begini, dunia itu mengajarkan demikian loh. Orang yang hebat itu pangkal kaya. Orang yang irit itu pangkal diberkati. Itu konsep dunia, itu paradigma dunia. Tapi kalau paradigma Tuhan berbeda. Saya tadi bilang janji ayat yang terakhir, tapi diizinkan saya buka sekali lagi. Amsal pasal 11. Amsal pasal 11. Ayat 24 dan 25. Saya janji ini yang terakhir. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Coba lihat, ini paradigma Tuhan. Amsal 11 ayat 24 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Saudara catat ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Baik, lihat baik-baik ini. Jadi kalau Anda tidak pernah berbagi berkat, Anda tidak pernah peduli dengan orang lain, ya jangan mimpi Anda diberkati. Karena paradigma Tuhan, siapa memberi banyak berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau Anda tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang Tuhan ajarkan, tapi Anda menuntut hasil, itu gak ada hukum Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau Anda maaf, tidak pernah mengembalikan perpuluhan, ya jangan mimpi bisa menguji seperti yang dikatakan Malayaki. Nggak bisa. Saudara tidak bisa klaim, saya kan orang Kristen, sudah percaya, beriman, mana berkat Tuhan. Nggak bisa. Kalau Anda tidak mengembalikan haknya Tuhan, membawa perpuluhan di rumah Tuhan, persembahan sulung di hadapan Tuhan, ya Anda tidak akan pernah dapat kelimpahan. Itu sudah hukum Tuhan. Kalau Anda tidak pernah memberi minum, kata firman Tuhan, ya tidak mungkin Anda mendapatkan kepuasan minum. Kalau Anda tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain, ya jangan tuntut orang memaafkan kita. Kalau kita tidak welcome kepada many people, jangan berpikir bahwa Anda bisa diterima oleh banyak orang. Di rumah kami ada kolam baptisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kolam dibangun dengan doa dan air mata. Tentu kami tidak egois, hanya membaptis dan dinikmati kolam ini dengan jemaat yang saya pimpin saja, tidak. Tetapi banyak gereja kami persilakan, kami welcome untuk boleh membaptis di rumah. Tentu ketika mereka membaptis, kami nggak tinggal diam, kami harus bersihkan kolam, kami harus siapkan bangku, kami harus siapkan kue segala macam. Tapi apakah kami terpaksa? Enggak. Ini yang Tuhan percayakan buat kita. Bahkan kalau baptisan sudah mulai tidak ada dalam kurun waktu 3 minggu, 1 bulan, kami minta jiwa-jiwa. Dan Tuhan kirimkan saudaraku dari tempat jauh pun baptis. Saya percaya saudaraku, kalau kita berani berbagi berkat, Tuhan akan berikan kelimpahan atas kita. Kami sekeluarga mendapatkan pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Meskipun jadwal khotbah pelayan terkoreksi luar biasa, tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Apalagi memasuki tahun 2022 dengan paradigma yang baru, saya percaya semua kita akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Yang setuju dan mau melakukan, katakan amin. Saya berkata, bisnis saudara dipulihkan, berkat saudara dipulihkan. Yang hilang Tuhan akan kembalikan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita memberikan persembahan sulung ke gereja masing-masing. Kalau Anda tidak ada tempat, dengan sukacita boleh Anda kirimkan ke gereja kami. Akan kami pertanggungjawabkan dan kami olah
Dan Anda yang rindu untuk persembahan, silakan angkat persembahan saudara. Kita akan berdoa karena Musa mengajarkan kita dalam kitab Taurat, hendaklah kamu datang bukan dengan tangan hampa, tapi kamu datang bawa persembahan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Engkau menyingkapkan rahasia melalui sabda firman-Mu. Biar kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami menggunakan frame Alkitab, frame Allah, cara pandang ilahi, yaitu paradigma yang baru. Mampukan kami berjalan seperti yang Tuhan mau. Mampukan kami menghidupi firman yang kami dapatkan, dan kami menjadi pelaku firman secara dinamis. Berkati kami semua tanpa terkecuali ya Tuhan, karena kami tahu oleh firman-Mu kami dibebaskan, oleh firman-Mu kami diberkati, oleh firman-Mu kami kuat menatap masa depan, oleh firman-Mu kami semakin kuat menghadapi situasi yang kurang bersahabat. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat yang sakit, siapapun yang sakit, buka tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Siapa yang dalam kelemahan, dalam nama Yesus terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Tuhan yang akan meneguhkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah memasuki tahun 2022 dengan paradigma yang baru, kami diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan menikmati jalan raya di balik padang belantara, bahkan sumber mata air di balik padang gurun yang panjang. Di dalam nama Yesus, berkat itu turun atas kami. Kami datang bukan dengan tangan hampa, kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Lihat persembahan kami Tuhan, ucapan syukur, perpuluhan, bahkan persembahan sulung di hadapan-Mu. Kami bawa dengan sukacita ya Bapa, karena kami sadar segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Kami pakai untuk kemuliaan Tuhan dan semuanya untuk perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati, bahkan kami percaya berkat apa yang kami persembahkan mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih buat wifi dan infrastruktur sarana yang kami pakai, sehingga Back to the Bible malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya kasih karunia Allah yang datang daripada cinta kasih daripada Allah Bapa, mujizat pertolongan daripada Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus sempurna atas kami semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Kami diberkati dan kami lakukan kehendak Tuhan seturut dengan paradigma ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.